Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah hidrologi pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas mengenai curah hujan kawasan. Nah, kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya. Jadi minggu depan kita bertemu via Zoom online, sinkronus, dan 2 minggu lagi kita akan UTS. Ini adalah pokok bahasan dari materi kali ini. Ada pengertian, perhitungan area rainfall, pengisian data hujan yang hilang, yang terakhir adalah periode ulang. Jadi apakah yang dimaksud dengan curah hujan kawasan? Jadi kalau kita lihat pengertian secara umum, jadi curah hujan kawasan itu adalah sebagian besar ya dari analisis hidrologi itu memerlukan data curah hujan rata-rata. Jadi dari daerah aliran sungai yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang sudah lalu, itu kita cari tahu berapa sih hujan yang jatuh pada daerah aliran sungai tersebut, pada suatu kawasan daerah aliran sungai tersebut. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hasil yang diperoleh dari pengukuran alat pengukur adalah kedalaman hujan pada satu tempat saja. Jadi kalau kemarin kita belajar hidrometri, kita mendapat data hujan, itu hanyalah data hujan di satu tempat atau satu titik. Sedangkan yang kita cari adalah curah hujan kawasan. Jadi misalnya curah hujan di wilayah daerah Sungai Cisadane, berarti kan cukup luas ya. Jadi tidak hanya dipantau di satu titik pos hujan Ciputat, tidak seperti itu, tapi harus menyeluruh daerah aliran Sungai Cisadane, seperti itu. Nah, di mana stasiun hujan itu berbeda. Jadi kalau disebut data hujan lokal itu data hujan yang diperoleh dari stasiun hujan. Nah, yang kita cari sekarang itu bukan data hujan lokal, tapi data curah hujan kawasan. Nah, data curah hujan kawasan ini menggunakan beberapa stasiun hujan yang tersebar di daerah aliran sungai tersebut. Jadi kalau kita baca di sini, jika suatu daerah aliran sungai mempunyai beberapa stasiun hujan yang ditempatkan terpencar, kedalaman hujan tercatat di masing-masing stasiun itu tidak sama. Jadi misalnya ini adalah Sungai Sadane, ini adalah dasnya, seperti itu ya, ini sungainya. Nah, ada 3 stasiun hujan. Ini stasiun nomor 1, ini stasiun nomor 2, dan ini stasiun nomor 3. Nah, misalnya stasiun 1 itu di wilayah Serpong, stasiun 2 ada di wilayah Bintaro, stasiun 3 ada di wilayah Ciledug. Nah, ketinggian hujan di ketiga titik ini pasti berbeda. Nah, yang kita cari itu adalah hujan yang ada di dalam das ini atau di dalam lingkaran ini ya, daerah ini, atau di dalam daerah aliran Sungai Cisadane ini. Nah, berarti kita harus membuat atau menghitung curah hujan kawasan. Dari ketiga data hujan ini, kita cari curah hujan kawasannya, seperti itu. Nah, di sini ada catatan bahwa lebih banyak stasiun hujan, maka lebih banyak informasi yang diperoleh. Jadi data hujannya akan lebih baik. Tapi konsekuensi biayanya juga akan lebih besar, seperti itu. Kita masih ke pengertian ya. Jadi point rainfall atau curah hujan lokal itu harus diubah menjadi area rainfall atau curah hujan kawasan, sehingga diperoleh hujan yang ada di daerah aliran sungai. Nah, data ini yang bisa digunakan untuk analisis hidrologi. Jadi ini merupakan tahap awal dari analisis hidrologi, yaitu menghitung curah hujan kawasan. Nah, di sini ada 3 cara untuk menghitung hujan lokal atau point rainfall menjadi hujan rata-rata daerah atau area rainfall. Jadi ini ada 3 cara. Yang pertama ada cara rata-rata aljabar, lalu ada metode polygon descent, dan yang ketiga adalah metode isohyet. Nah, ini adalah awal analisis hidrologi, seperti itu ya. Jadi harap disimak dengan baik-baik. Yang pertama adalah metode rata-rata aljabar. Jadi metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk menghitung hujan rata-rata yang jatuh
di dalam dan di sekitar wilayah tersebut. Jadi hasilnya memuaskan. Jadi metode aljabar ini hasilnya akan memuaskan apabila daerahnya datar. Itu yang pertama. Dan alat ukur tersebar merata. Itu yang kedua ya. Lalu curah hujan tidak bervariasi. Jadi harga tengahnya dan distribusi hujan relatif merata pada seluruh das. Jadi di sini cocok untuk wilayah yang datar, bukan pegunungan gitu ya. Lalu alat ukurnya tersebar. Ini misalnya ini yang garis biru ini adalah dasnya dan alat ukurnya tersebar. Ada 3 stasiun, berarti tersebar di tiga titik ini. Ada 1, 2, 3 tersebar di dalam das itu. Nah ini adalah karakteristik penggunaan metode rata-rata aljabar, dan biasanya metode rata-rata aljabar itu digunakan untuk das yang kecil seperti itu. Nah rumusnya itu adalah rumus rata-rata pada umumnya ya. Jadi jumlah dari stasiun hujan, jumlah hujan dibagi dengan jumlah stasiun hujan. Jadi itu rumusnya hanya rumus rata-rata biasa. Itu metode rata-rata aljabar. Ini contoh 1. Diketahui suatu das mempunyai 4 stasiun hujan, yaitu stasiun A 50 mm, stasiun B 40 mm, stasiun C 20 mm, dan stasiun D 30 mm. Hitung hujan rata menggunakan aljabar. Jadi, yang pertama penyelesaiannya jika stasiun A berada tidak jauh dari das. Jadi kita hitung semua. Kan stasiun A berada tidak jauh dari das, berarti keempat stasiun ini kita hitung semua, karena yang digunakan adalah stasiun yang letaknya itu berdekatan dengan das, atau yang paling lebih baik itu letaknya berada di dalam das. Contohnya seperti ini ya, ini ada stasiun 1, 2, dan stasiun N, itu letaknya di dalam das. Nah ini adalah yang baik. Kalau misalnya ada stasiun 3 letaknya jauh dari das, nah ini tidak baik. Jadi kita tidak perlu menggunakan stasiun 3 ini. Nah, misalnya stasiunnya berdekatan di sini, ini stasiun 4, nah ini kan berdekatan. Berarti ini masih memungkinkan untuk kita hitung nilai hujannya. Ini contohnya, stasiun A berada tidak jauh, jadi masih kita pertimbangkan untuk dihitung. Rumusnya rata-rata ya, jadi jumlah dari hujan yang ada, stasiun A, stasiun B, stasiun C, dan stasiun D dijumlah dibagi jumlah stasiunnya 4. Jadi jumlah dari data hujan dibagi total stasiunnya sama dengan 35 mm. Jadi ketinggian curah hujan kawasannya adalah 35 mm. Lalu, jika stasiun A berada jauh dari das, maka di stasiun A tidak diperhitungkan. Sehingga kita hanya menghitung menggunakan stasiun B, stasiun C, dan stasiun D. Lalu dibagi dengan 3, sehingga hasilnya 30 mm. Nah, ini perbedaannya cukup besar ya, 35 mm ke 30 mm, karena variasi hujan di masing-masing stasiun itu cukup besar. Padahal metode tersebut cocok jika variasi hujan terhadap jarak antar stasiun itu tidak terlalu besar. Jadi kalau variasi hujannya tidak terlalu besar, itu cocok menggunakan metode rata-rata aljabar. Yang kedua adalah metode polygon Thiessen. Nah, metode ini memperhitungkan bobot daerah pengaruh di masing-masing stasiun hujan. Ya, jadi asumsikan hujan yang terjadi pada suatu luasan das, hujan yang tercatat di STA terdekat, itu mewakili luasan tersebut. Jadi misal jumlah stasiun hujan itu juga di polygon Thiessen itu minimal 3 buah. Lalu penyebaran stasiun hujan bisa tidak merata gitu ya. Jadi misalnya ini dasnya, penyebarannya bisa tidak merata, misalnya ini 1, 2, 3. Nah ini kan tidak merata ya, hanya di ujung sini. Ujung sininya tidak ada, ini sungainya. Nah jadi ini bisa menggunakan polygon Thiessen. Kalau aljabar tadi dia harus merata, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini gitu kan. Lalu tidak sesuai untuk daerah bergunung. Jadi polygon Thiessen sama dengan aljabar, dia wilayahnya yang landai atau datar, tidak cocok untuk bergunung gitu. Lalu das dibagi menjadi poligon atau stasiun hujan sebagai pusat. Apabila ada penambahan atau pemindahan stasiun pengamatan hujan akan mengubah seluruh jaringan dan mempengaruhi hasil akhir perhitungan. Tidak memperhitungkan topografi dan lebih teliti dibandingkan cara aljabar. Nah ini seperti apa caranya, kita langsung berikan contoh. Nah ini ada 3 stasiun hujan.
Ya, ini ada stasiun 1, ada stasiun 2, dan ada stasiun N. Nah, caranya gimana? Kalau tadi yang cara pertama, aljabar itu kan tinggal di rata-rata aja ya. Jadi rata-rata antara hujan antara stasiun 1, 2, dan 3, tinggal dibagi 3, itu ketemu rata-ratanya. Tapi kalau di Polygon Thiessen, dia memperhitungkan luas pengaruh pada masing-masing stasiun hujan. Jadi di stasiun A itu punya luas pengaruhnya berapa sih kilometer perseginya gitu kan. Nah, caranya gimana kita menentukan A1, A2, dan AN ini? Caranya yang pertama adalah seperti ini. Jadi ini ada 3 stasiun, 1, 2, dan N ya. Nah, ketiga stasiun ini kita gabungkan dengan garis lurus. Jadi stasiun 1 dengan 2 digabungkan, 2 dengan N dengan 1. Maka terbentuklah garis putus-putus berwarna biru. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis tegak lurus terhadap garis warna biru ini, menghasilkan garis warna merah ya. Jadi kita buat garis tegak lurus, di mana garis tegak lurus itu lokasinya berada di tengah-tengah. Jadi sama antara sisi sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Ini tegak lurus. Nah, ini kita garis lurus. Jadi ini garis tegak lurus kita luruskan sampai terpotong dengan das ini. Nah, sampai potong dengan das ini. Sama juga dengan garis yang ini ya, antara 1 dan 2. Ini adalah tegak lurusnya. Lalu kanan dan kiri juga harus sama. Sama dengan 2 ke N. Ini tegak lurusnya, kanan kiri sama. Setelah dibuat tegak lurus, diteruskan sampai berpotongan ya. Sampai bertemu berpotongan. Nah, setelah itu kan berarti sudah terbagi ya luasannya. Jadi untuk luas daerah stasiun 1 itu adalah ini yang dibatasi dengan garis merah ini lalu ke warna dasnya ini. Nah, ini adalah luas daerah stasiun 1. Luas daerah stasiun 2 berarti ini nih. Nah, ini adalah luas daerah stasiun 2. Nah, yang stasiun N itu adalah yang ini. Nah, ini kan sudah dibagi 3. Jadi das ini dibagi 3. Jadi terdapat 3 data hujan dan terdapat 3 daerah yang berpengaruh terhadap masing-masing stasiun hujan. Lanjut, caranya gimana menghitungnya? Nah, ini misalnya saya contoh ada 4 stasiun. Stasiun A, B, C, dan D. Masing-masing stasiun memiliki tinggi hujan 50, 40, 20, dan 30. Nah, untuk stasiun A itu memiliki luas poligon 95. Stasiun B 120, stasiun C 172, dan stasiun D 113. Nah, kita kali rumusnya kan ini ya, jumlah dari curah hujan dikalikan dengan luas. Jumlah dari hujan dikalikan dengan luas. Hujan dikalikan luas. Ketemu ini ya, hujan kali luas. Dikalikan semua, lalu kita jumlah. Nah, inilah sigma AN kali PN. Sedangkan jumlah dari luasnya ini adalah sigma AN. Jadi tinggal kita bagi kan dari jumlah sigma AN kali PN sama dibagi jumlah dari luas total dari dasnya. Sehingga ketemu bahwa curah hujan kawasan ketika menggunakan Polygon Thiessen itu ketemunya adalah 32,76. Nah, ini lebih teliti daripada aljabar. Kalau aljabar tadi ini datanya sama ya dengan ini ketemunya adalah 35 dan 30 atau 35 gitu ya. Nah, ini perbedaannya cukup besar, 32 ke 35 ke 30. Cuman yang lebih teliti itu Polygon Thiessen. Ini contohnya cara Polygon Thiessen ya. Ini ada A, B, C, D. Ini contoh soal yang tadi. Ada 4 stasiun A, B, C, D. Nah, cara pertamanya untuk mengetahui luas daerah pengaruh di stasiun itu kita gabungkan dulu antara stasiun A ke B, B ke C, C ke D, D ke B gitu kan. Pokoknya jangan sampai berpotongan. Kalau A ke D itu kan dia berpotongan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita gabungkan garis tapi jangan berpotongan. Setelah digabungkan garis hitam putus-putus ini, kita cari yang kedua adalah tegak lurus ya. Misalnya dari garis A ke C kita cari tegak lurusnya ada di sini, dan kanan dan kiri harus sama. Lalu kita tarik lurus, berikutnya juga sama B, C, D. Nah, akhirnya terbagi
Stasiun B itu luasnya adalah yang diarsir ini. Kan dia dibatasi oleh garis poligon ini ya. Nah, berarti stasiun A juga sama. Luasannya yang saya arsir ini. Nah, ini kan luas pengaruh stasiun A. Stasiun C dan stasiun D juga sama. Berikutnya adalah metode isohed. Nah, di metode isohed itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan kedalaman hujan yang sama. Jadi diasumsikan bahwa hujan pada suatu daerah di antara dua garis isohed itu merupakan hujannya rata-rata nilainya. Jadi kedua isohed tersebut. Nah, di sini digunakan di daerah datar atau pegunungan. Jadi untuk daerah pegunungan, tebing itu cocok menggunakan metode isohed. Stasiun curah hujannya bisa tersebar, merata, dan harus banyak. Nah, ini bermanfaat untuk curah hujan yang singkat. Dan ini merupakan metode yang paling teliti, tetapi analisisnya harus yang berpengalaman. Nah, ini rumusnya ya. Ini I1, I2 ini adalah garis isohed 1, isohed 2 dibagi 2 dikali luasan A1. Nah, ini rumusnya cukup banyak, tapi ini akan lebih mudah kalau kita mengerjakannya menggunakan tabel. Prosesnya, ini ada langkahnya bisa dibaca, saya langsung melihatkan ke gambarnya biar mudah. Nah, ini contohnya. Contoh 3 ya, metode isohed. Jadi, hitung P dengan metode isohed. Hitung curah hujan kawasan dengan metode isohed. Jadi, ini adalah gambarnya, ada A, B, C, D. Soalnya sama dengan yang tadi. Ya. Jadi, cara pertama adalah hubungkan antara setiap stasiun hujan sama dengan poligon ya. Hubungan antara A ke C, C ke D, D ke B, B ke A, dan B ke C, tetapi tidak boleh berpotongan. Contohnya seperti ini, gambar ini. Ini udah digabungkan antara stasiun A ke B, lalu ke C, dan ke D. Nah, setelah digabungkan, kita cari intervalnya. Jadi misalnya ini 20 ke 50. Itu kita buat interval misalnya setiap 5 mm. Jadi ini ada 25, 30, 35, 40, 45. Ini ada 40, ada 50. Intervalnya kan tadi 5 ya. Berarti ini ada 45. Ini 20, 40. Berarti interval 5, ini 25, 30, 35. Sama juga ini 40, 30, 30, 20. Intervalnya 5. Nah, selanjutnya setelah kita buat nilai-nilai isohed ini, kita gabungkan menjadi gambar yang di bawah. Jadi sekarang kita menggabungkan garis dengan kedalaman hujan 20. Tadi kan 20 di sini ya. Ya kita tarik aja di sini. 20 digabungkan dengan 20. 20 kan berarti tidak ada tadi di sini. Nah, sekarang kita 25. Ini 25. Ini kan 25 ya. 25 digabungkan 25 lalu digabungkan dengan 25. 30. 30 digabungkan dengan 30 lalu digabungkan dengan 30. Lalu ada 35. 35 digabungkan dengan 35 digabungkan dengan 35 ini sampai ujung ini ya. Sampai ujung dash. Nah, 40. Jadi 40 digabungkan dengan 40 kan. Nah, 45. 45 digabungkan dengan 45. Nah, ini ketemu kan jadinya. Luasan 1. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6 ya, ini 7. Jadi ada kurang lebih ada 7 piris ya, 7 apa sih lapisan gitu ya. Nah, sekarang kita buatkan tabelnya. Ada 6 daerah yang dicatat di sini. Jadi 6 daerah, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5, dan daerah 6. Kita masukkan sini daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita tulis isohed bahwa daerah 1 itu berada di garis isohed 15 sampai 20. Ya kan? Kita lihat di sini ini adalah garis 1 atau daerah 1. Ini adalah dari isohed 20 ke 15. Kalau ke daerah 2 itu isohednya 20 ke 25. Sama juga berikutnya ya, kita buatkan tabel. Ini daerah 2, isohednya 20, 25. Selanjutnya juga sama. Nah, sekarang luas antara dua isohed. Ini kita bisa
cari pakai cara manual maupun pakai AutoCAD, tapi sekarang lebih mudah pakai AutoCAD. Jadi ini kita plot ke AutoCAD, kita hitung. Jadi luasan daerah pertama ini berapa, luasan daerah kedua kan berarti yang ini ya, yang saya arsir, yang hanya luas pias 2 ini. Nah, ini luas kedua, luas ketiga, luas keempat. Nah, ini kita masukkan sini. Setelah demikian, kita rata nilai isohednya. Jadi ini kan 15, 20 bagi 2, 17,5. 20, 25 bagi 2, 22,5, dan juga selanjutnya. Nah, sekarang dikali-kali. Luasnya dikalikan dengan rata-ratanya. Jadi, di sini ada daerah 1, itu sama dengan luas dikali rata-rata, sama dengan 210. Ya, sama juga daerah 2. Luas dikalikan rata-rata sama dengan 1125. Nah, ini semuanya sama, tinggal kita jumlah. Ternyata jumlah dari luas dikalikan rata-rata itu sama dengan 16.000 sekian. Sedangkan total luas isohed itu adalah 500 atau total luas tesnya. Sehingga dengan cara isohed ditemukan hasilnya adalah 33,65. Jadi kalau tadi metode aljabar 35, metode Poliksen 32, dengan metode isohed 33. Seperti itu. Yang paling teliti itu isohed, lalu ada Polygon baru aljabar, seperti itu. Cuman tiap penggunaannya memiliki karakteristik sendiri. Biasanya dilihat dari luas dasnya. Kalau dasnya kecil dia pakai aljabar. Kalau dasnya sedang dia pakai Polygon. Kalau dasnya besar dan berbukit, pegunungan, dia pakai metode isohed, seperti itu. Nah, ini langsung saya berikan tugas. Ini contoh metode Polygon. Tugas soal nomor 1. Ini ya, lanjutan tugas soal nomor 1. Jadi sama, tadi sudah saya berikan contoh, saya yakin pasti bisa. Lalu ini tugas soal nomor 2. Ini juga sama. Ini ada 4 stasiun hujan. Kita gabungkan, kita buat garis isohed, kita cari luasannya. Tapi tenang, karena sudah saya buatkan tabelnya. Ini isohednya ya. Isohed itu ketinggian hujannya. Ini rata-ratanya, ini luasannya. Jadi tinggal dikalikan saja, seperti itu. Nah, selanjutnya ini tugas soal nomor 2. Nah, nanti soal ini kalian kerjakan dalam bentuk video. Dalam bentuk video, lalu di-upload ke link OneDrive yang sudah saya berikan di pengumpulan tugas pertemuan ke-5. Nah, nanti video yang paling bagus, yang paling menarik, dan tentunya yang jawabannya benar juga akan saya upload ke YouTube gitu ya. Jadi untuk referensi belajar teman-teman yang lainnya, seperti itu. Baik, ini tugas pertemuan 5, masih ada lanjut materi tentang data hilang atau pengisian data hujan yang hilang, missing data. Ada 3 cara juga cara mencari data hujan yang hilang, karena biasanya kalau kita mendapatkan data hujan dari BMKG itu ada beberapa yang di strip, itu tandanya datanya hilang atau tidak terbaca saat pengukuran hidrometri. Nah, ini ada 3 cara untuk menghitung data hujan yang hilang. Cara aljabar, perbandingan normal, dan cara kebalikan kuadrat jarak. Yang pertama adalah cara aljabar. Nah, cara aljabar digunakan apabila perbedaan curah hujan tahunan normal di stasiun terdekat itu kurang dari 10%. Nah, ini caranya sama ya dengan cara rata-rata pada umumnya. Lalu, cara yang kedua adalah cara perbandingan normal. Itu digunakan apabila perbedaan curah hujan tahunan normal terdekat itu lebih dari 10% dari stasiun yang hilang. Ini caranya sama ya. Coba ini akan lebih mudah kalau kita langsung latihan soal. Baik, ini ada 1 contoh soal. Cuman ini tidak saya jadikan tugas. Tugasnya cukup 2 tadi ya. Cuman harus tetap dipahami. Barangkali keluar di UTS. Baik. Jadi dari suatu daerah aliran sungai mempunyai 4 buah stasiun hujan. Ada stasiun A, B, C, dan D. Nah, di setiap stasiun A, B, C, dan D itu memiliki curah hujan rata-rata. Curah hujan rata-rata stasiun D, stasiun A, stasiun B, dan stasiun C.
Sedangkan curah hujan pada bulan Agustus di stasiun A itu adalah seperti ini ya. Jadi pada bulan Agustus itu curah hujan di stasiun A ini jadi ini jadi curah hujan di stasiun A itu ada, stasiun B ada, stasiun C ada, tetapi curah hujan pada bulan Agustus di stasiun D itu tidak ada. Nilainya berapa nih? Kita nggak boleh ngarang gitu ya. Jadi kita harus hitung berdasarkan analisis supaya akurat data yang kita hitung nanti. Berapa nih nilai data hujan yang hilang? Kita harus perkirakan. Nah, kita cek dulu. Perbedaan data hujan itu kalau kurang dari 10% pakai aljabar. Kalau lebih dari 10% pakai perbandingan normal. Kita cek dulu ya. Perbedaan data hujan stasiun A dan D. Jadi kita rata-ratanya ini adalah menggunakan rata-rata stasiun hujan di stasiun hujan D. Ya. Sedangkan ini rata-rata stasiun hujan A dikurangi rata-rata stasiun hujan D dibagi stasiun hujan D kali 100%. 14,5. Perbedaan B dengan D 44,%. Perbedaan C dengan D 22,6%. Sehingga kalau kita rata-rata ini adalah lebih dari 10%. Sehingga kita pakai metode perbandingan normal. Oke, perbandingan normal. N, jumlah N ya, jumlah data hujan yang ada itu kan 3 ya. Kalau total lengkap semua itu ada 4, tapi kita menggunakan 3 karena yang satu hilang. Sehingga sepertiga. ND itu kan rata-rata di stasiun D, itu ada datanya 977 ya. PA itu stasiun bulan Agustus di stasiun A. PB curah hujan bulan Agustus di stasiun B. PC curah hujan bulan Agustus di stasiun C. Ini tinggal kita masukkan, kita hitung, ketemulah. Berdasarkan perkiraan cara metode perbandingan normal bahwa curah hujan yang hilang pada bulan Agustus di stasiun D adalah sebesar 95,20 mm. Seperti itu caranya. Yang ketiga, ini yang cukup agak rumit, cara kebalikan kuadrat jarak atau reciprocal method. Ini menggunakan turunan ya. Jadi kita harus pakai kertas milimeter atau menggunakan software AutoCAD juga bisa. Kita buat ordinatnya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kita harus tahu dulu stasiun hujan yang ada itu sumbunya berapa. Seperti itu. Setelah kita plot entah itu di kertas milimeter ataupun di AutoCAD, kita bisa hitung penurunan yang terjadi. Ada dxy kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini biasanya sangat jarang digunakan ya. Kalau dengan tipikal yang ada di Indonesia biasanya menggunakan cara aljabar dan cara perbandingan normal. Contohnya saja saya berikan. Jadi ini hujan di stasiun A hilang, di stasiun B, C, D, E, F ada. Nah, ini ordinatnya X dan Y. Nah, ini adalah hitungannya ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat 16 tambah Y kuadrat 4 sama dengan 20. 36 tambah 1, 37. Itu hasil hitungannya. Lalu W sama dengan 1 dxy kuadrat pangkat 10 pangkat 3. Jadi 1 dari 20 dikali 10 pangkat 3, hasilnya 50. Nah, sedangkan yang itu adalah P kali W. P-nya ini kan 0 ya. P-nya di sini 1,6 dikali W, 80. Selanjutnya sama. Nah, rumusnya tadi kan seperti ini ya. Tx sama dengan total dari dx 1 dx kalikan 10 pangkat 3 kalikan P atau curah hujannya dibagi dengan total dari dx. Kalau kita pakai tabel lebih mudah hitungannya. Jadi P kali W total 567 dibagi dengan 334,5 sehingga ketemu bahwa curah hujan yang hilang di stasiun A adalah 1,7 mm. Kelemahan dari cara ini itu adalah hasil estimasi dari harga yang terbesar dan dari harga yang terkecil. Jadi dia ada harga yang paling besar dan ada yang terkecil. Nah, estimasinya kelemahannya di situ. Ini contoh kedua.
Dari suatu daerah aliran sungai mempunyai 5 buah stasiun penakar hujan. Ada koordinat, ada curah hujan, stasiun A, B, C, D. Nah, ini coba selesaikan dengan kebalikan kuadrat jarak. Nah, ini kita plotkan ya. Ini contohnya kuadrat koordinatnya 10, 15 dengan 10. Kita plotkan di sini titik A. Ini ya titik A adalah 5,10. Ini dari mana? Ini adalah dari penurunan ini. Jadi ada 15, X-nya dan Y-nya adalah 10. Nah, ketika kita plotkan itu kan menjadi X aksen, di mana A sama dengan 5,10. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau ini dengan metode grafisnya, ini cukup agak rumit dan tingkat ketelitiannya ketika kita salah itu akan menambah yang sangat buruk bagi analisis hidrologi. Jadi sudah sangat jarang digunakan karena penggunaannya yang terlalu rumit seperti itu ya. Cuman keefektifannya itu lebih banyak dipakai pada cara aljabar dan metode perbandingan normal. Dari cara ini lebih mudahnya kita buatkan tabelnya dan kita bisa ketemu ya di sini bahwa stasiun hujan yang hilang di titik C itu sebesar ini 207,493. Ini sama dengan cara yang sebelum sudah saya jelaskan. Jadi nanti tinggal dibaca. Nah, ini adalah sedikit tambahan tentang periode ulang atau return period. Adalah periode di mana banjir atau hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui sekali dalam jangka waktu tertentu. Lalu, dalam hal ini tidak ada pengertian bahwa kejadian tersebut akan berulang secara teratur untuk setiap periode ulang. Jadi misalnya seperti ini. Ada periode ulang 5 tahun, TR 5 tahun. Jadi, TR 5 tahun itu ketinggian hujannya adalah 10 mm. Jadi tidak berarti hujan sebesar 10 mm akan terjadi setiap periodik satu kali dalam 5 tahun. Melainkan setiap tahunnya ada kemungkinan 1/5 kali terjadi hujan yang besarnya lebih dari 10 mm. Nah, dalam 5 tahun ada kemungkinan 1 kali terjadi hujan yang besarnya lebih dari 10 mm, dan dalam 10 tahun juga ada kemungkinan 2 kali terjadi hujan yang besarnya 10 mm. Nah, ini akan saya bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, berikut juga ya akan saya bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Baik, sekian pertemuan kali ini tentang curah hujan kawasan. Semoga mudah dipahami dan dipelajari. Selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.